Kok jam 21 mesti dikit terangnya. Ini ya bukan rambut. Enggak. تجربة الصوت هل صوتي مسموع? Apakah suara saya terdengar? Baik, hayya nabda, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aina naqra'ul Furqan al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum ayyuhal ahibba? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Alhamdulillah. Di hadil fursah nahnu nastati an naltaqi marratan ukhra. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali fil yaum as-sadis. Ayha. Nahnu nadkhul fil yaum as-sadis. Kita alhamdulillah sudah masuk di pertemuan ke-6 di program basic 1 ini, Al-Arabiyah Al-Mubtadi'in Al-Awwal. Kita bersyukur karena kita masih diberikan keistiqomahan belajar di kesempatan yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mubasyaratan langsung saja. Fi hadhil fursah nahnu sanata'allam anis salatu wal adab. Mada as-salatu wal adab. As-salatu wal adab. Salat dan adat. Adat bermakna bilangan. Al-adat wa al-adat bilangan atau angka al-adat. Nanu sanata alam anil mufradat tentang kosakata salat, dan juga kita belajar tentang al-adat. Nah, ini yang pembahasannya agak dikit nurakis afkarana, nurakis rakaza yurakis itu artinya berpikir, fokus. Rakaza yurakisu, at-tarkis, fokus. Dan di sini kita membutuhkan agak fokus ketika kita akan belajar tentang adat. Adat itu bilangan. Nanti kita bagaimana? Walakin qabla dzalika ad'ukum ila hiwar awalan. Saya mengajak teman-teman untuk belajar hiwar terlebih dahulu. Baik, naqra hadzal hiwar. Kita baca terlebih dahulu tentang hiwar di sini. Nal awal yakni al-hadaf yakni tujuan. Al-hadaf tujuan. Istita'a harusnya istita'u ini salah. Istita'ul hiwar anis salati. Dapat melakukan percakapan tentang sholat. Istita'ul hiwar anis sholat. Dapat melakukan percakapan tentang sholat. Hayya naqra jama'atan awalan, an aqra awalan wa antum tu'id. Mari kita baca terlebih dahulu teks ini. Saya membaca dan antum mengulanginya. Kam jumlatus salati fil yaumi? Kam jumlatus salati fil yaumi?
Kam jumlatu salatu fil yaumi? Fil yaumi khamsatu salawatin. في في اليوم اليوم خمس خمسة صلوات. Aina tusalli? أين تصلي؟ أين تصلي؟ Usalli fil baiti. تصلي في بيت. تصلي في البيت. Hal tusalli fil masjidi jama'atan? هل تصلي في هل المسجد تصلي في جماعة؟ المسجد جماعة؟ La, bal usalli fil baiti munfaridan. لا لا، بل بل أصلي أصلي في في البيت البيت منفردا. منفردا. Loh. Udkur kulla salati. اذكر كل اذكر كل الصلاة. الصلاة. Salatu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. صلاة صلاة الصبح الصبح والظهر Wal zuhri والعصر wal. والمغرب والمغرب والعشاء. والعشاء. Hal tusalli subha naharan? هل هل تصلي تصلي الصبح الصبح نهارا؟ النهار؟ La, bal usalli subha mubakkiran jiddan. لا بل لا، بل تصلي تصلي الصبح الصبح مبكرا جدا. جدا. Baik, jayid. Kita bahas terlebih dahulu di sini ya terkait terkait mufradat yang digunakan dalam percakapan ini. Awal kam jumlatus salati fil yawmi. Kam jumlatus Berapa? salati fil yawm. Nah, kira-kira artinya bagaimana nih? Berapa jumlah sholat sehari Nah, berapa jumlah salat dalam dalam sehari? sehari? Kam jumlatus salati fil yawmi. Berapa jumlah salat dalam sehari? Cara menjawabnya kita ulang dulu. Fil yaumi khamsu salawatin. Fil yaumi khamsu salawatin. Dalam sehari terdapat 5 kali salat. Fil yaumi khamsu salawatin. اليوم 5. 5 صلوات. Baik. اليوم Aina 5 tusalli, صلوات. di mana kamu sholat? Nah, di sini aina tusalli ini untuk laki-laki apa perempuan? Laki. Laki-laki. Kalau untuk perempuan ini Tusollayna. تصلين. tusallina, tusalli. Aina tusallina, aina tusallina. Ah, usalli fil baiti. Saya sholat di rumah. Di Usalli rumah. fil baiti. Bil. Hal hal Tusolli tusalli fil. hal tusalli fil masjid jama'atan. Hal tusalli, apakah kamu sholat tusalli fil masjid Masjid jama'atan secara jamaah? berjamaah di masjid. Nah, kira-kira kalau misal diganti kamu perempuan bagaimana jadinya? Hal Hal هل tusallina تصلين hal tusallina في fil masjid المسجد jama'atan. جماعة؟ Masjid secara jamaah. La bal usolli fil baiti munfaridan. Enggak, tapi saya sholat usolli fil baiti munfaridan. Tapi saya sholat sendiri di rumah. rumah. Munfarid. Munfarid itu Farid. sendiri. Munfarid sendiri. Usolli. Udkur kulla salati. Sebutkan macam-macam salat. Udkur kulla salati. Salatu subhi, salat subuh. Wal zuhri, zuhur. Wal asri, asar. Wal maghribi, maghrib. Wal isya'i, isya. Salat isya. Baik. Hal tusalli subha naharan? Apakah kamu salat subuh pada siang hari? Naharon itu siang hari. La, tidak, bal, tapi usolli subha mubakkiran jiddan. Tapi saya sholat subuh pagi-pagi sekali. Mubakkiran jiddan itu artinya pagi-pagi sekali. Pagi Mubakkiran sekali. jiddan. Nah, dari percakapan ini bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Allah bisa. Baik, alhamdulillah. Nastamir, kita lanjutkan. Nastamir artinya kita lanjutkan. Nastamir. Kata istamarra yastamiru. Nastamir ilal adat sekarang. Kita belajar adat, al-adat. Adat itu atau bilangan dalam bahasa Arab itu unik. Jadi ada kaidahnya dalam bilangan bahasa Arab itu ada kaidahnya. Bagaimana kaidahnya? Nah, perhatikan teks Arab yang atas dan yang bawah. Di situ terdapat tulisan jika bilangannya 1 dan 2 maka rumusnya seperti itu.
Ismun kemudian adat. Ismun dulu baru adat. Tapi ketika bilangannya itu 3 sampai 10, maka rumusnya mendahulukan adat dan mengkontra dengan isim. Maksudnya pasti teman-teman masih bingung. Isim, terus ini kolamun ditambah wahidun. Kolamun itu artinya pena. Wahidun itu satu. Jadi semisal kita ingin menyebutkan satu pena, semisal satu pena. Gimana kita menyebutkannya? Satu pena, eh, satu pena. Kalau dalam bahasa Indonesia kan misal kita menyebutkan satu pena, dua pena, tiga pena, empat pena, lima pena, enam pena. Semua angkanya itu di depan. Kan seperti itu. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kita menyebutkan satu pena dan menyebutkannya lima pena, beda sudah. Satu pena. Perhatikan rumusnya. Qalamun wahidun. Angkanya itu di belakang. Tapi kalau angka 3 sampai angka 10, angka di depan 9. 5 pena, khamsatu aqlamin. Sama kayak sholat misal. Satu kali sholat, sholatun wahidatun. Tapi kalau 5 kali sholat, khamsu sholawatin. Nah mungkin teman-teman akan masih bingung. Aku ya berikan contohnya langsung di sini dalam bentuk tabel. Nah di sini bisa teman-teman lihat. Mungkin teman-teman yang sudah mengakses atau membuka file yang sudah aku ya kirimkan tadi pagi terkait dengan bilangan ini. Nah, sebelumnya aku ya akan jelaskan terlebih dahulu terkait bilangan bahasa Arab. Bilangan bahasa Arab itu sangat-sangat unik sekali. Unik beda dari yang lain. Kalau kita belajar di Indonesia, kita hanya mengenal 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya umum. 1 sampai sampai 1000 ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau bahasa Arab, bilangan itu juga punya gender, juga punya bentuk laki-laki dan perempuan atau mudzakkar muannasnya. Nah, ini uniknya dalam bahasa Arab. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang mudzakkar atau muannas, bilangan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bentuk. Teman-teman bilangan keseluruhan ya. Ada namanya bilangan asli, ada yang namanya bilangan urutan. Kalau bilangan asli kita menyebutnya ya bilangan asli ya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau bilangan urutan kita mungkin menyebutnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Baik, di sini kita fokuskan untuk belajar bilangan asli terlebih dahulu. Nah, di sini aku ya sudah memberikan contohnya dalam bentuk tabel. Ada berwarna merah, nah silakan dia berwarna merah. Kemudian ada yang berwarna hijau. Yang berwarna merah itu mudzakkar, yang berwarna hijau itu muannas. Nah, sekarang kita kita bandingkan. Perhatikan teman-teman di sini. Kita lanjut, kita langsung saja melihat ke contoh ini saja ya. Nah, sambil teman-teman ini untuk melafalkan biar lebih semangat lagi. Faslun wahidun. Faslun wahidun. Faslanisnani. Aslanisnani. Isnani. Salah satu fusulin. Salasatu fusuli. Fusulin. Arba'atu fusulin. Masih sakit. Arba'atu Fusulin. Khamsatu fusulin. khamsatu fusuli. Sittatu fusulin. Sittatu fusulin. Fusuli. Sab'atu fusulin. Sab'atu Satu fusulin. fusuli. Samaniyatu fusulin. Samaniyatu fusulin. Tis'atu fusulin. Tis'atu fusulin. Ashratu fusulin. Asyratu fusulin. Nah, perhatikan sekarang ganti yang mu'annas. Gurfatun wahidatun. Ghurfatun wahidatun. Ghurfatun wahidatun. Gurfatani snatani. Ghurfatani isnatani. Thalathu gurafin. Salat ghurafin. Arba'u gurafin. Arba'u ghurafin. Khamsu gurafin. Khamsu Khamsu ghurafin. Sittu gurafin. Sittu ghurafin. Sab'u gurafin. Sab'u ghurafin. Tamani gurafin. Thamani ghurafin. Tis'u gurafin. Ashru gurafin.
Asru ghurafin. Taib, ayuhal. Perhatikan di sini ya. Di sini ada faslun yang bagian sini. Itu untuk artinya itu yang seperti yang di bawah. Nah, kalau yang bentuk mutakar itu artinya titik-titik kelas artinya adalah faslun wahidun satu kelas, faslan isnani dua kelas, salah satu fusulin tiga kelas. Nah, sampai terakhir kelas. Nah, kemudian kalau yang mu'annas juga gurfatun itu artinya ruang. Gurfatun wahidatun satu ruang. Gurfatan isnatani dua ruang. Salah satu gurafin tiga ruang. Nah, dan lain sebagainya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini kita perhatikan bareng-bareng di sini. Ada yang unik di sini. Jadi, kalau bentuk bilangan asli itu faslun wahidun. Wahidun dengan isnani, satu dan dua itu letaknya di belakang. Belakang setelah isim. Yang berwarna hitam itu namanya isim. Ya, yang ini berwarna isim. Tapi kalau yang berwarna ini angkanya itu yang berwarna di sini. Kalau yang merah itu mudzakkar, kalau yang hijau ini muannas. Kalau untuk angka 1 dan 2, perhatikan angka 1 dan 2 itu letaknya di belakang. Sedangkan 3 sampai 10 itu letaknya di depan. Nah, sama juga bentuk mudzakkar dan muannasnya. Nah, kemarin kan kita belajar kalau muannas salah satu cirinya itu ada tak marbutahnya, Nah, kita lihat dari angka 1, wahidun. Kalau bentuk mudzakarnya, muannasnya wahidatun. Nah, berarti masih sesuai dengan kaidah. Tapi kita lanjutkan ke yang 2, isnani. Mudzakarnya, muannasnya isnatani. Oh, ada taknya di sini. Masih sesuai dengan kaidah. Kita lanjutkan angka 3. Salah satu. Kalau bentuk mudzakarnya salah satu. Loh, kan tak marbutoh itu kan muannas. Kenapa kok dia itu ditaruh di mudzakar? Salah satunya nih. Arba'atu, khamsatu, sitatu. Kok bentuknya itu muannas, bukan mudzakar. Nah, sedangkan bentuk muannasnya salatu, arba'u, khamsu yang seharusnya ini adalah muannas. Nah, ternyata rumusnya memang dibalik seperti ini, dibalik ya. Jadi patokannya itu hanya kepada angka 1 dan 2 saja. Setelah 3 sampai 10 itu kebalikannya. Misal salah satu bentuknya mudzakkar. 3 bentuk mudzakkar adalah salah satu, bukan salah satu. Jadi misal kita menyebutkan 3 ruang, 3 kelas, salah satu fusulin. Atau misal kita menyebutkannya nakul fil arabiyah pena kalamun. Pena kalamun. Jamaknya adalah akalamin. Jamaknya ada aklamin. Jadi kalau misal kita menyebutkannya 5 pena, bagaimana dalam bahasa Arab? Khamsatu aklamin. Khamsatu aklamin. Misal kita ingin menyebutkan naqulu fil arabiyah mobil itu sayyarat. Kalau misal naqul fil arabiyah 5 mobil, 5 mobil. Khamsatu sayyarah. Salah, khamsu sayyaratin. Karena sayyaratun itu merupakan bentuk muannas. Maka ketika pakai yang muannas. Kalau misal 7 mobil, 7 mobil. Sab'u sayyarat. Nah, kalau misal buku kita menyebutkan di bahasa Arab itu kitabun. Jamaknya adalah kutubun. Nah, bagaimana kita itu ingin menyebutkan 10 buku, 10 buku. Asharatu kutubin. Nah, asyratu kutubin. Jadi setelah itu kutubin. Kasroh semuanya. Setelah itu kasroh. Kayak ini. Fusulin. Ini juga gurofin. Semuanya kasroh. Nah, di sini untuk yang bilangan asli, paham ya perbedaannya? Letak kaidahnya itu, kalau angka 1 dan 2 itu di belakang, kalau angka 3 sampai 10 itu di depan. Seperti itu. Apa mau tanya Ustaz? Ya, boleh. Gimana Ustaz membedakan yang tadi diperjelaskan untuk muannas dan mudzakkar gitu ya? Apakah patokannya di huruf atau di isim di ini gitu Ustaz? Di Atau isimnya. Untuk patokan mudzakkar dan muannas itu terletak di isimnya atau di kata benda atau di nama bendanya. Semisal kayak naqulu fil arabiyah ada miftahun. Berarti kalau miftahun itu maksudnya mudzakkar atau muannas? Miftahun mudzakkar. Berarti kalau kita ingin menyebutkannya
satu kunci. Gimana berarti? Miftahun, Miftahun wahidun. miftahun wahidun. Kalau dua kunci, Isnani. Miftahun isnani. Miftahani. Ini. miftahanisnani. Nah, Kalau bedanya gimana Ustaz? Miftahun dan miftahani gitu kan Ustaz. Kenapa kalau dua jadi miftahani gitu Ustaz? Nah, karena bentuknya dua, Oh miftahani. gitu. Jadi kalau dua itu Miftahani. tinggal ditambahi alif nun di belakangnya. Kalau tadi itu faslun, nah ini miftahun maka menjadi miftahani. Jadi di akhir huruf itu ditambah dengan huruf alif dan nun. Kan sama kayak faslun. Kemudian ditambah dengan alif nun jadi faslani. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita ada apa tatbiknya atau prakteknya agar kita lebih paham. Di sini untuk bilangan adat bilangan asli ini paham ya? Bilangan asli di sini. Sini. Bilangan asli sini paham ya? Kita lanjutkan di Coba. bilangan tertibinya. Mana? Nah, ini bilangan urutan, bilangan tertibi. Tapi di bilangan urutan ini, kalau bilangan urutan berarti bahasanya adalah pertama, kedua, ketiga, ada ke-nya, ketiga, keempat. Tapi kita baca terlebih dahulu. Mudzakkar ya, dari mudzakkar berwarna merah. Al-faslu al-awwalu. Al-faslu Faslu al-awwal. al-awwal. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-thani. Al-faslu al-thalithu. Al-faslu Faslu al-thani. al-thalith. Al-faslu al-rabi'u. Al-faslu al-rabi'u. Al-faslu al-khamisu. Al-faslu al-khamis. Al-faslu al-sadisu. Al-faslu al-salis. Al-faslu al-thaminu. Al-faslu al-salis. Saja. Al-faslu al-tasi'u. Al-faslu al-tasi'. Al-faslu al-ashiru. Al-faslu al-ashir. Nah, kita ganti yang mu'annas. Al-ghurfatu al-ula. Al-ghurfatu al-ula. Al-ghurfatu al-thaniyatu. Al-ghurfatu al-thaniyatu. Al-ghurfatu al-thalithatu. Al-ghurfatu al-thalithatu. Al-ghurfatu al-rabi'atu. Al-ghurfatu ar-rabi'atu. Rabi'at. Al-ghurfatu al-khamisatu. Al-ghurfatu al-khamisatu. Khamsat. Al-ghurfatu as-sadisatu. Al-ghurfatu as-sadisatu. Al-ghurfatu as-sabi'atu. Al-ghurfatu as-sabi'atu. Al-ghurfatu as-sabi'atu. Al-ghurfatu as-sabi'atu. Al-ghurfatu as-thaminatu. Al-ghurfat al-thaminah. Al-ghurfatu at-tasi'atu. Al-ghurfat al-tasi'ah. Al-ghurfatu al-ashiratu. Al-ghurfatu al-ashiratu. Baik. Di sini kalau bilangan urutan berarti artinya itu ke kelas ke. Al-faslu itu kelas, al-ghurfatu itu ruang. Misal al-faslu al-awwal berarti artinya kelas ke-1. Al-faslu al-thani kelas kedua, al-faslu al-thalits kelas ketiga dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya kalau tadi di bilangan asli itu ada perbedaan apa namanya? Ada perbedaan antara Marbut. yang pertama dan ada yang depan, ada yang belakang gitu kan. Kemudian bentuk isimnya itu kalau yang tadi, kalau bentuk isimnya untuk yang bilangan asli itu perhatikan bentuknya itu untuk angka 1 2 bentuknya adalah bentuk mufrad. Tapi untuk 3 sampai 10 itu menggunakan bentuk jamak. Isimnya berganti. Tapi kalau bilangan urutan itu pakai mufrad semuanya. Misal kelas ke-1 al-faslu al-awwal. Jadi nggak ganti fusul di sini, tapi tetap al-faslu al-awwal, al-faslu al-thani. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan al-ghurfatu, al-ghurfatu, al-ghurfatu. Nah, kemudian perbedaannya adalah di angka 1 kalau mudzakkar itu pakai al-awwalu, al-awwalu. Kalau muannas itu pakai al-ula. Nah, kemudian kalau mudzakkar di sini bentuknya normal. Kalau yang tadi bilangan asli itu kan nggak normal. Yang harusnya itu muannas menjadi mudzakkar. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau di sini kembali normal. Misal al-ghurfatu atsaniyatu.
Jadi ada ta marbutahnya di akhir. Al-ghurfatu as-salisatu. Ada ta marbutah as-salisatu. Al-ghurfatu ar-rabi'atu. Al-ghurfatu al-khamisatu. Begitu pula seterusnya. Nah, jadi bentuknya tetap sama. Dari sini bisa membedakan kan perbedaan antara bilangan asli dan bilangan urutan. Paham ya di sini? Paham ya terkait perbedaannya di sini? Insyaallah. Al-faslu dan al-ghurfatu berarti ruang. Misal kalau kita ingin menyebutkannya pena, ini nakul fil Arabiyah miftahun. Misal kunci keempat. Mada nakul fil Arabiyah? Kunci keempat. Al-miftahu Ar-rabi'u. al-miftahu ar-rabi'u. Misal nakulu hadhihi as-sa'ah. As-sa'ah. Jam as-sa'ah. Jam kelima, misal jam kelima. As-sa'atu al-khamisatu. As-sa'atu al-khamisatu, seperti itu. Baik, di sini terkait perbedaan antara bilangan urutan dan bilangan asli, paham ya? Allah. Baik, Paham. alhamdulillah. Kita lanjut ke prakteknya sekarang. Ini praktek. Jadi aku yang memberikan tantangan kepada teman-teman di sini. Aku yang memberikan tantangan kepada teman-teman di sini untuk menuliskan bilangan dari kosakata yang ada di sebelah kiri. Ini ada 10 kosakata. Sudah aku ya bedakan. Kalau yang warna hitam ini bentuk mudzakkar, kalau yang warna hijau bentuk muannas. Silakan teman-teman di sini untuk mempraktekannya. Dilihat saja kaidahnya di sini, ada kaidah bilangan asli dan bilangan urutan. Jadi tugasnya adalah menuliskan mufradat yang berada di sini ke dalam bilangan aslinya dari angka 1 sampai angka 10. Misal buku, kitabun. Kalau kita menyebutkan satu buku, berarti nakul fil Arabia faslu kitabun wahidun. 2 buku, kitabanisnani. 3 buku, salah satu kutubin. 4 buku, arba'atu kutubin. 5 buku, khamsatu kutubin. Begitu pula dengan bentuk bilangan urutannya. Al-kitabu al-awwalu, al-kitabu al-thani, al-kitabu al-thalith. Nah, begitu pula dengan bentuk muannasnya. Kalau bentuk muannasnya pakai semisal kita pakai lugat, lugatun atau bahasa. Lugatun. Nakul fil Arabiyah satu bahasa berarti lugatun wahidatun. Berarti kita menyontoh yang warna hijau. Lugatun wahidatun, lugatanis natani, salatu lugatin. Sama kalau bilang urutannya kita gunakan juga al-lugatu al-ula, al-lugatu ats-tsaniyah, al-lugatu ats-tsalitsah. Nah, begitu pula seterusnya. Jadi silakan teman-teman untuk pembiasaan pembentukan bi'ah lugawiyah atau sense dalam bahasa Arabnya. Silakan teman-teman untuk menuliskannya, ditulis saja, kemudian dilafatkan. Tidak harus dikumpulkan, tapi kalau teman-teman pengen dikoreksi, silakan dikirimkan. Jadi tugasnya adalah sifat mandiri. Teman-teman silakan untuk kembangkan bahasa teman-teman melalui latihan dasar ini. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk bahasanya di sini, mufradat yang tertera di sini itu terdapat mufrad dengan bentuk jamak dalam bentuk mufrad dan bentuk jamak. Mufrad bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi teman-teman silakan tulis di kertas, kemudian teman-teman lafatkan, biasakan untuk dilafatkan agar teman-teman lidah teman-teman itu biar lebih luas, bahasanya itu luas. Baik, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Dan perlu diingat, perhatikan untuk bilangan asli itu bentuknya adalah bentuk jamak ketika 3 sampai 10. Faslun, faslani, fusulun. Jadi menggunakan jamak untuk bilangan asli. Kalau bilangan urutan nggak perlu pakai itu. Baik, sampai di sini paham ya? Sampai di sini? Apa Ustaz boleh nanya? Ya. Misalkan gini di di muannas gitu ya kan tuh kita pakai lugotun gitu. Nah, ketika salah sun berarti salah sun lugotu atau salah sun
Nah, Lugotan yang mana Ustaz ya? baik. Mungkin Pak Anwar masih agak bingung di sini ya. Iya, iya, Di sini, betul, Ustaz. di contoh ini, aku ya sudah berikan warnanya. Iya, betul. Merah itu mudzakkar, hijau itu muannas. Nah, dalam konteks ini, aku ya pernah menjelaskan tentang pola ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kita praktekkan di sini. Amati, kita sudah memahami tadi. Kita sudah memahami. Sekarang kita tiru. Yang kita tiru di sini adalah, perhatikan kotak di sini. Kotak yang berada bilangan asli dan bilangan urutan. Nah, kotak di sini yang kita ganti adalah bilangan yang eh, nama yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini kita ganti. Faslun, gurfatun itu kita ganti dengan mufradat yang berada di sebelah kiri ini. Kosakata dan sebelah ini. Semisal kita ganti bahasa. Bahasa nakul fil arabiyah lugatun. Warnanya hijau. Berarti kita mengacunya ke mu'annas yang warna hijau ini. Yang kita ganti yang mana? Gurfatunnya ini kita ganti lugotun. Lugotun wahidatun. Kalau dua berarti lugotanis natani. Kalau tiga berarti pakai yang jamaknya, bentuk jamaknya. Lugotin. Talatu lugotin. Arba'u lugotin. Khamsu lugotin. Nah, jadi untuk pembiasaannya, silakan teman-teman untuk melihat tabel ini saja, tabel ini. Fokusnya melihat tabel ini saja untuk pembiasaan. Nanti kalau udah terbiasa, kita akan terbiasa. Oh ini mudzakkar, oh ini muannas, oh ini mudzakkar, ini muannas. Seperti itu. Nah, semisal, jadi mungkin saya jelaskan lagi ya. Untuk mufradatnya sini, ini ada bentuk jamak dan bentuk mufradnya. Bentuk mufrad itu sebelah kiri. Kitabun, qalamun, yaumun, lugatun, ismun, sa'atun, idaratun, sayyaratun, miknasatun. Semuanya itu yang sebelah kanan, paling kanan, ini itu merupakan bentuk mufrad. Mufrad itu bentuk tunggal, bentuk tunggal. Sedangkan bentuk jamaknya adalah di sebelah kirinya. Kutubun, aklamun, ayyamun, lugatun, asma'un, sa'at, idarat, sayyarat, miknasat. Itu bentuk jamaknya. Nah, ketika dituliskan digandengkan dengan adat, dengan angka bilangan, maka bentuk jamaknya ini yang semula bentuknya itu kutubun, Iya. aklamun, ayyamun, itu berubah menjadi kasroh tan. Salah satu aklamin, salah satu ayamin, salah satu kutubin, bin, asma'in, lugatin, sa'atin, idaratin, semuanya seperti itu. Nah, terus untuk bilangan urutan biasanya memang memakai alif lam, tambah alif lam. Semisal pena ke satu berarti al-qalamu al-awwalu. Pena kedua al-qalamu ats-tsani. Pena ketiga al-qalamu ats-tsalis. Atau semisal kantor, naku fil idara, kantor ke satu al-idaratu al-ula, al-idaratu ats-tsaniyatu, al-idaratu ats-tsalitsatu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami di sini? Iya, Ustaz. Insyaallah. Nah, mungkin Pak Anwar ingin mencoba dulu. Ya. Baik. Dari kata Pertanyaan satu, ismun coba. Ismun. Bilangan asli. Ismun. Dari angka 1 sampai angka 10. Coba. Ismun. Ismun berarti mudzakkar Ustaz ya. Berarti mudzakkar. Ismun wahidun. Ya, Terus. ismun wahidun. Ismani atania. Ismani apa ini Ustaz? Ismanis nani. Ismanis nani. Ismanis nani Ustaz ya. Kemudian salah satu asmaun gitu ya. Ya, asmain. Asmain. Pakai kasrah tan semuanya, kasrah tan. Ya. Terus. Arba'atu asmain, khamsatu asmain gitu. Sittatu asmain, tis'atu asmain. Sittatu asmain betul ya. Ya. Kemudian sab'atu asmain, samaniyatu asmain, tis'atu asmain, asratu asmain. Baik, Jahit. Sekarang kalau ganti yang mu'annas, bentuk mu'annas, gunakan miknasa sapu, miknasa. Gimana mu'annasnya? Berarti
Miknasatun, Anas berarti saya ngambil lugotu berarti Ustaz ya. yang warna hijau. Miknasatun Ya, yang lugotu bawah Ustaz ini. ya, lugotu ya. Ah, Baik. Lugotu wahidun. Lugotun Lugotu ya, wahidatun. lugotun ya. Maaf. Lugotun wahidatun ya. Baik, jayid. Lugotun wahidatun. Mm-mm. Lugotani, lugotani, Nisnatani. isnatani, Ah, lugotani, isnatani. ah. Kemudian salasun lugotu. Nah, bukan salasun tapi salasu. Salasu. Salasu lugotu ya Ustaz ya. Lugotin. Salah Pakai yang jamak. Lugotin panjang. Lugotin. lugotin maaf ini karena ini ya. Mm-mm. Salasu lugotin, arba'u lugotin, Mm-mm. khamsu lugotin, ya. Mm-mm. Situn lugotin, Situ, sab'a. bukan situn. Situ lugotin. Sibtu lugotin, Mm-mm. sab'u lugotin, Mm-mm. samani lugotin, Mm-mm. tis'u lugotin, asru Mm-mm. lugotin. Itu Ustaz ya. Baik, Jed, mumtaz. Sekarang yang bilangan urutan coba sekalian. Bilangan urutan. Bilangan Eh berarti tadi pakai alif lam Ustaz bahasa. ya. Nah, coba pakai lugo. Bahasa ke satu, misal bahasa ke satu madanakul. Bahasa berarti kan muannas, berarti pakai yang warna hijau. Berarti tadi pakai alif lam ya Ustaz ya. Mm-mm. Al-lugatu. Al-ula, al-lugotu, al-ula ya Ustaz. Mm-mm. Betul nggak Ustaz? Benar. Al-lugatu Al-lugotu, al-ula. al-ula, al-lugotu, isnain gitu ya. Athaniyah ini di sini nih. Athaniyah. Saya belum ketemu di mana huruf yang kita asnania ya. Apa Ustaz? Athaniyah. Taib. Terus Al-lugotu at-talas, al-lugotu at-talis ya. Athalithah. At-talisa. Al-lugotu arba'a, Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. al-rabi'ah. Ah. Al-lugotu arabia, al-lugotu al-khamsu, al-khamsiyah, Al-khamis. Al-khamisah. al-khamisa, al-lugotu al-khamisa, Mm-mm. al-lugotu as-sittatu. Asadisa. Yang ini ya, bilangan urutan di sini. Asadisa. Ya harus buka dulu berarti yang ini Ustaz. Apa nih Ustaz? Karena lupa urutan bacanya itu Ustaz yang alif lam Enggak itu ya. apa-apa. Enggak apa-apa. Al-lugatu lanjut. Bahasa Al-lugotu ketujuh. al-khamsa berarti al-khamsita. Al-khamisa ya. Al-lugotu al-khamisa. Khomisa. Al-khamisa. Al-lugotu as-sittatu. As-sittah. Al-lugotu as-sab'ah. Asadisah bukan asabah. Asadisah. As-sabisa ya. Al-lugotu as-samani. Aminah. Athaminah. Kemana? At-taminah. Ah. Taminah ya. Mm-mm. Kemudian al-lugotu At-tasi'ah. 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 Mm. Al-lugotu at-tasi'ah dan al-lugotu as-sari'ah. Al-ashirah. 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 Nah, mungkin teman-teman masih ingat kalau kita itu menyebutkan sholat rokaat. Misal, sholat zuhur, misal, sholat niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rokaatin. Rokaatin. Isimnya apa di situ? Rokaat. Rokaat nakul fil Arabiyah. Berapa hari? Rokaatun. Seperti ini tulisannya kan. Kalau kita tuliskan, misal contohnya, kita Nanti lama, sampai berbulan-bulan nih. kalau semisal kita tuliskan rokaat Sebulan ini apa? kita tuliskan di sini rokaat ro Naik apa? rokaatun wahidatun kalau jamak rokaat Nggak bisa. rokaat seperti ini kan rokaat. Nah, kalau semisal kita menyebutkannya 4 rokaat kan arba'u rokaatin. Udah benar belum? Arba'u rokaatin. Betul. Betul. Nah,
pakai yang muannas kan? Arba'u rakaatin. Berarti kalau kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Atin. Arba'a Iya. rakaatin. Nah, benar berarti. Kemudian kalau sholat maghrib 3 rakaat. Gimana ya? Salah surokaatin. Salah usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Duh, itu kok kalau kita sholat bentuknya salasa arba'ah, bukan arba'u, bukan salatu. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Arab bentuk objek atau menjadikan objek itu bentuknya adalah bentuk fathah atau istilah dalam bahasa Arabnya itu nasab. Nah, maka ketika kita sholat usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Karena angkanya terletak menjadi objek di situ atau dalam bahasa istilahnya adalah maf'ul, objek itu maf'ul. Nah, arba'a rakaatin. Kalau semisal 2 rakaat kita nyebutnya rakaatanis natan. Tapi kalau kita sholat subuh usolli fardhu subhi rakaataini, rakaataini. Kok nggak ada isnainya di situ? Ya nggak apa-apa. Rakaataini fardhu lillahi ta'ala atau mustaqbilal qiblati. Nah, seperti itu. Kata ini ya. Nah, salah rokaatin, rokaatin. Nah, di sini sama kayak tadi itu yang di atas khamsu sholawatin, khamsu sholawatin. Nah, jadi yang dilihat adalah bentuk isimnya. Isimnya itu mudzakkar muannas. Nah, gitu kita. Nah, di sini aku ya permudah pembelajarannya agar teman-teman untuk memudahkan latihannya. Silahkan teman-teman mengacu kepada 2 tabel ini. 2 tabel ini, tabel yang bilangan asli dan tabel bilangan urutan. Nah, kemudian dipraktekkan dengan kosakata yang sudah aku ya siapkan di sini. Nah, di sini sudah ada bentuk mudzakkar dan ada bentuk muannas. Nah, tinggal disesuaikan untuk pembiasaan diri. Bias misal nggak mau menulis, silakan langsung diucapkan saja kayak tadi Pak Anwar lakukan. Atau teman-teman pengen menulis lebih pemahaman lagi, silakan boleh ahsan, lebih bagus di situ. Ditulis dulu, habis itu dilafatkan. Nah, itu insya Allah akan lebih cepat pemahaman kita. Karena untuk mufrad ini sangat dasar sekali. Untuk adat ini sangat dasar sekali. Angka 1 sampai 10 itu dasar sekali. Nanti akan ada 11 sampai 20, 21 sampai 30 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, baik kita lanjutkan dulu di sini. Sebelumnya ada pertanyaan di sini? Ya Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau isnani sama isnaini itu ada perbedaan atau gimana gitu perubahan? Baik. Kalau isnani itu bentuk awalnya atau bentuk rofa. Bentuk dasarnya itu isnani. Kemudian kenapa kok menjadi isnaini? Sama tadi kayak ketika salata. Jadi isnaini menjadi bentuk objek atau bentuk maf'ul di situ. Makanya berubah menjadi isnaini. Itu hanya pengecualian di situ ketika kemasukan atau ketika posisi angka tersebut, adat makdud tersebut berada di posisi objek. Contohnya ketika sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini. Rak'ataini. Karena posisinya sebagai objek yang mengharuskan dia itu berharkat fathah. Tapi karena tidak bisa, maka menggunakan isnataini. Rok'ataini seperti itu. Bisa dipahami di sini? Sebenarnya rok'atani atau rok'ataini itu sama saja. Maknanya sama, tapi karena penempatannya itu berbeda, maka mengubah bentuknya. Jadi bahasa Arab itu uniknya, bahasa Arab kalau bahasa Arab dasar itu bentuknya tetap, tapi kalau kemasukan yang lain dia akan berubah. Seperti tadi isnatani jadi isnataini, sama dengan kata-kata yang lain juga sama. Kayak ada fil masjidi, kenapa kok harus kasrah? Karena ada fi. Nah, untuk kita itu mengetahui harokat terakhir dalam sebuah kata, kita belajar namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa? Ilmu untuk mempelajari bunyi terakhirnya apa atau i'rabnya itu apa. Nah, itu akan mempengaruhi dengan maknanya. Nah, kalau kalau kita itu ingin mengetahui perubahan kosakatanya, semisal dari kata al-faslu kemudian menjadi al-fusulu, itu kita kaji dengan ilmu sorof namanya. Ilmu sorof. Kalau kita mengkaji bacaannya,
harokatnya, itu kita mengkaji dengan ilmu nahwu. Kalau kita itu ingin belajar tentang perubahannya dari al-faslu kemudian jadi fusulun, kemudian dari gurfatun jadi gurof. Nah, itu kita mempelajari dari ilmu sorof. Nah, kemudian ada kalau kita itu ingin mengkaji maknanya. Mengaji maknanya itu ada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi. Itu kalau kita kaji secara luas, secara linguistik bahasa Arab, itu ada ilmu-ilmu baru yang banyak. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Aku ya juga belajar, teman-teman juga belajar di sini. Kita sama-sama belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu sangat luas. Kita mengkaji Al-Quran saja itu nggak habis-habisnya kan. Kalau kita itu ingin mempelajari hal-hal yang lain, ya kita mencoba dari Al-Quran saja. Itu sudah banyak yang kita kaji. Kita baca Al-Quran tiap hari atau kita beli Al-Quran terjemahan, itu yang insya Allah mendorong kita kemauan untuk belajar bahasa Arab. Ini kenapa kok gini, ini kenapa kok gini gitu. Itu sudah sangat mewakili, sangat cukup. Apalagi sekarang sudah banyak Al-Quran yang menunjang untuk kita belajar bahasa Arab. Al-Quran berkata, kemudian Al-Quran Arab Al-Quran. Di situ sudah diterangkan kenapa kok harokatnya fathah, kasrah, itu sudah banyak diterangkan. Ada Al-Quran Arab, ada Al-Quran, banyak macam-macamnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, teman-teman, kita lanjutkan yang terakhir. Di sini ada mufradat, ada kosakata. Di sini sudah kita pelajari tadi terkait dengan bahasa-bahasanya. Namun di sini yang di mufradat ini dicantumkan secara umum, tapi yang belum kita sentuh adalah puluhan. Kita menyatakan puluhan itu dengan ditambahkan wawu nun di belakangnya. Sebenarnya kayak 30. Dari kata salasun. 30 kayaknya salasuna. Kata 40 arbauna. 50 khamsuna. Tinggal terbaik wawu nun di belakangnya. Situn dari kan kalau kita ada bahasa mufradnya tinggal di bawah wawu nun situna 60 sampai 90 tis'una, kecuali dengan ashrun dan ashruna. Itu sama. Ashrun 10, ashruna 20. Nah, baik. 16 Pakai ya tuh sama Ustaz. 16 asara wasitun ya, Tad. Baik, bagaimana? 16. 16. Kalau 16 10 fil Arabia sita asyar. Nah, untuk belasan kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Karena kita pahami dulu angka 1 sampai angka 10. Kalau kita sudah kuat pemahamannya. Jadi tugasnya tadi itu silakan dikerjakan yang tadi ini. Silakan teman-teman kerjakan secara mandiri saja. Secara mandiri, sangat mudah sekali ini tugasnya untuk pembiasaan kita, untuk penguatan bi'ah kita. Namanya kalau kita itu mengistilahkan bi'ah lugawiyah. Bi'ah lugawiyah itu kayak sense bahasanya biar dapat. Itu silakan teman-teman kerjakan ini. Di situ aku ya sudah kirimkan juga al-imatah atau kuis untuk malam hari ini. Silakan juga dikerjakan teman-teman. Ada linknya, Ustaz ya? Ada ya. Sudah aku ya kirimkan di situ. Baik, alhamdulillah. Al-yawm nastati an naltaqi marratan ukhra wa fi hadhihi al-fursa aqulu jazakumullahu khairan ala istirak. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di tengah malamnya kita, tapi teman-teman masih tetap antusias belajar, semangat menimba ilmu di majelis ini yang insya Allah dibakar barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tab ayat ikhwah, haya nahtatim liqa'ana al-yawm hadhihi laila bi qiraati alhamdulillah rabbil alamin. Haya nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala istidlalikum wa najwa taufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berhak.